Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 PGSD 6 PPG FKIP Unsri. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Anda Rukia MPD, dalam video ini kami memberikan sebuah contoh dari penerapan diferensiasi konten atau isi dalam pembelajaran. Seperti kita tahu, konten merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, aspek profil belajar peserta didik, ataupun kombinasi dari ketiganya. Dari itulah, contoh yang kami gunakan yaitu pada materi Lambang Negara Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Elsafana Surbakti, Nadia Sri Kurotaini, Rizka, Ronativa Sabita, Salwa Audia Hamida, Taslim, dan Tiara Puteri Suryani. Selanjutnya akan dijelaskan isi dari diferensiasi konten atau isi. Selamat menyaksikan. Pada diferensiasi konten, terdapat kelompok bersifat mendasar. Kelompok yang bersifat mendasar maksudnya adalah, misalnya saja, ada sebagian peserta didik yang secara pemahaman masih pada tingkat awal atau mendasar, atau pada tingkatan berpikir yang konkret. Maka, pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Misalnya saja, dengan memberikan benda-benda yang memberikan pemahaman yang nyata. Materi yang kami gunakan pada diferensiasi konten kali ini adalah Lambang Negara Indonesia. Pada slide ini terdapat gambar burung Garuda Pancasila dan juga terdapat gambar simbol-simbol sila Pancasila. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai emas. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Selain kelompok yang bersifat mendasar, terdapat juga kelompok yang bersifat transformatif. Maka pemberian materi juga harus lebih progresif, misalnya dengan memberikan tantangan, question research, atau dengan cara memperluas ide-ide peserta didik. Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia tak hanya sebatas identitas dan simbol saja, namun mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya, mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Cengkraman, kaki, dan warna. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan slogan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Slogan ini diambil dari buku-buku Sutosoma karangan Empu Tantular. Perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan, karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian, yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. 17 helai bulu sayap kanan dan kiri
itu tanggal kemerdekaan Indonesia. 45 helai bulu leher, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. 19 helai bulu pangkal ekor, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. 8 helai bulu ekor, yaitu bulan kemerdekaan Indonesia. Arti lambang sila ke-1. Lambang sila ke-1 adalah bintang. Bintang menggambarkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Arti lambang sila kedua. Lambang sila kedua adalah rantai. Rantai terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan yang menggambarkan bangsa Indonesia saling terkait erat. Arti lambang sila ketiga. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang digunakan sebagai tempat berteduh. Hal ini dikorelasikan dengan rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Arti lambang sila keempat. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah untuk melahirkan sebuah keputusan. Dan yang terakhir arti lambang sila kelima. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa syarat utama negara yang adil adalah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Selanjutnya yaitu penyampaian konten atau isi yang disajikan dalam bentuk audio. Audio sangat erat kaitannya dengan alat pendengaran manusia, di mana informasi yang diberikan dapat berupa suara. Pada kesempatan kali ini, guru dapat menggunakan konten ataupun isi dalam bentuk audio berupa penciptaan lagu, melakukan kegiatan bercerita, melakukan tepuk, melakukan pidato, ataupun sajak dan puisi. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan.
Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Lalu, penyampaian konten atau isi yang disajikan dalam bentuk kinestik atau juga dikenal dengan gaya belajar yang dilakukan dengan mengandalkan gerakan tubuh. Pada pelaksanaannya, biasanya mendorong orang berpartisipasi aktif seperti kegiatan permainan atau teka-teki. Sebagai contoh, permainan monopoli Pancasila yang dimainkan oleh peserta didik secara langsung dan berisi mengenai simbol-simbol Pancasila beserta kuis dan materi, sehingga dalam penyampaian konten atau isi materi akan terasa menyenangkan.